Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL. Jadi pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan praktek ya. Hanya saja prakteknya ini tidak semua, karena prakteknya ini sudah ada pada modul kalian. Jadi silahkan kalian buka LKS atau modul kalian, itu ada di halaman 120 ya. Jadi silahkan buka halaman 120. Nih. Silahkan buka halaman 120 modul ya. Nah, itu kalian lihat di sana ada submateri yaitu membuat aplikasi dengan konsep MVC. Oke. Nah, sebelumnya yang harus kita lakukan adalah, jadi Bu langsung ke praktek aja ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu, yaitu kita harus membuat database terlebih dahulu. Oke. Jadi pertama-tama silahkan hidupkan XMPP kalian. Nah ini XMPP. Nah ini silahkan hidupkan untuk Apache dan MySQL-nya. Kalian start di sini. Nah di sini berhubung Ibu juga sudah start. Jadi sudah berarti ya sudah aktif dia. Kemudian baru kita buka browser. Kemudian silahkan akses localhost kalian. Nah tampilannya akan seperti ini ya. Baru sekarang kita bikin database-nya. Jadi di sini kalau kalian lihat halaman 120 membuat database. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat database. Sebagai contoh, buat database sekolah yang terdiri dari tabel siswa dengan struktur tabel seperti berikut. Jadi kalian tinggal ikutin itu struktur tabelnya. Jadi di sini Ibu akan membuat database dengan nama database sekolah, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada ya database sekolahnya. Oke, sudah ada ini database sekolah. Kemudian di dalam database sekolah ini ada satu tabel bernama tabel siswa. Dengan jumlah kolomnya di situ ada 4 kolom ya. Jadi di sini sudah ada 4. Kemudian kita klik kirim saja. Oke, baru kita buat di sini struktur tabelnya. Jadi pertama, field pertama itu NIS ya. Jadi silahkan itu sudah ada di halaman 120. NIS, kemudian nama. Setelah itu jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, ini pakai huruf kecil aja. Nama, sesuaikan saja dengan yang ada pada modulnya. Baru yang terakhir adalah jurusan. Jadi itu ya. Baru kita buat sekarang ininya ya. Tipe datanya NIS dia varchar, nama varchar, disklamin varchar, jurusan juga varchar. Nah, untuk size-nya juga, untuk NIS sendiri dia size-nya 5. Setelah itu untuk nama dia size-nya adalah 45. Untuk jenis kelamin dia 10. Dan terakhir untuk jurusan dia adalah 35 ya. Oke, ini sudah. Sekarang dari NIS ini untuk primary key-nya kita pilih di sini indeksnya, pilih primary ya. Nah, ini sudah ya. Segitu aja. Kemudian kita pilih simpan. Oke. Nah, di sini sudah ya. Sudah ada satu tabel yaitu dengan nama tabelnya tabel siswa. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul struktur tabelnya gitu ya. Kalau kita klik di sini struktur, nah ini dia. Jadi udah sesuai ya sama yang ada di LKS struktur tabelnya. Nah, bedanya yang di LKS itu atau di modul kalian itu dia buatnya di command prompt gitu. Nah, kita nggak usah ya bikinnya di command prompt karena lebih ruwet gitu. Jadi sudah disediakan XMPP yang lebih gampang ya kita gunakan yang lebih gampang kan gitu ya. Nah, sekarang baru kita buka NetBeans kita. Nah, di sini Ibu akan buat project baru. Ibu buat project baru aja biar gampang dibedain gitu. Caranya ya file, kemudian new project. Setelah itu pilih Java application. Jadi Ibu di sini bikin Java application. Nah, di sini Ibu kasih nama data siswa MVC. Oke, ini dia namanya, nama projectnya data siswa MVC. Kemudian Ibu finish, Ibu klik finish. Oke, nah di sini sudah langsung terbentuk package dan langsung ada kelasnya ya. Nah, kita nggak akan gunakan yang ini.
Ini kan secara default nih, dia secara default akan menghasilkan sebuah package dan sebuah file .class. Kita tidak akan gunakan yang ini, melainkan kita akan membuat package baru. Nah, ini bisa kalian hapus saja, pilih delete, safely delete, udah refactor. Ini juga sama, oke. Nah, ini sudah ya. Sudah selesai. Oke. Sekarang baru kita buat ininya. Kita buat package-package-nya ya. Nah, silahkan baca ini dia membuat project dan package. Kalian ikuti saja langkah-langkahnya. Di sini sudah ada. Untuk membuat package, itu caranya adalah kalian klik pada search package-nya ini, kalian klik kanan, kemudian new, lalu pilih Java package ya, Java package. Nah, ikuti di sana, disuruh buat beberapa package, yaitu ada 4 package, com.controller, com.model, com.view, dan com.koneksi. Nah, itu silahkan diperhatikan di halaman 120 modulnya. Pertama dia com.controller, finish. Kemudian klik kanan lagi, Java package, com.model. Nah, setelah itu klik kanan, Java package, com.view. Baru yang terakhir itu new Java package, com.koneksi. Oke, jadi sekarang kita sudah punya 4 package di sini ya. Kita sudah punya 4 package. Sekarang kita ikuti langkah selanjutnya adalah membuat tampilan pada com.view. Nah, di dalam com.view ini kita klik kanan, kemudian pilih new, pilih JFrameForm ya. Jadi ikuti saja langkah-langkah yang ada di LKS-nya. JFrameForm, nah di sini Ibu kasih nama aja dia frame, gitu ya. Ibu kasih nama dia frame, finish. Nah, secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya untuk membuat user interface atau untuk membuat GUI-nya ya, graphical user interface-nya. Nah, di sini untuk membuat graphical user interface-nya atau UI-nya, kita perlu label ya di sini. Silakan ambil, kita drag dan drop labelnya. Drag, kemudian taruh di sini, kita drag lagi. Nah, jadi sudah ada 2 label. Nah, di situ dia perlu ada 3 label. Kita drag aja, drag drop aja. Oke. Sudah ada 4 label di sini. Kemudian text field, kita ambil text field-nya. Di sini text field ada 2. Oke, taruh di sini text field-nya. Setelah itu lagi 1 juga sama. Kita drag, kemudian kita drop di sini. Sesuaikan aja ukurannya gitu. Setelah itu baru radio button. Nah, di situ dia perlu radio button. Di sini Ibu ambil, Ibu drag radio buttonnya, Ibu drop di sini. Sama juga yang lagi 1, Ibu drop di sini. Oke, jadi sudah ada 2 radio button. Kemudian combo box ya. Nah, itu yang di label 4 buat item itu dia menggunakan combo box. Nah, ini dia combo box ya. Nah, lihat yang ini ya combo box. Nah, silahkan drag kemudian drop di sini. Untuk radio button dia yang ini ya, ini yang radio button, ini yang combo box. Jadi ini untuk bikin, biasanya untuk radio button ini untuk milih ya, kalau ada jenis kelamin gitu, pilih laki-laki atau perempuan. Oke. Nah, sekarang kita sudah buat yang di atasnya. Baru ditambahan di bawahnya ada button dia ya. Ada 5 button di sana. Jadi kita drag and drop button berarti di sini. Oke. Ambil button, kita drop di sini. Drag terus drop di sini, drag kemudian drop di sini, drag kemudian drop di sini. Terus lagi 1 juga sama. Sorry. Bukan yang itu tapi yang ini. Oke, jadi sudah ada 5 button sekarang. Nah, udah ada 5 button ya. Ini masih kita bikin kasarannya gitu. Setelah itu yang terakhir dia tambah table. Oke, kita tambah table di sini. Nah, itu ya kira-kira ya. Sudah ada table, tablenya bisa dikecilin biar lebih pendek. Oke, ini sudah ada. Ini agak naikin boleh. Ini bisa dinaikkan ya. Oke. Nah, ini kasarannya seperti ini ya. Kita sudah punya kasarannya, sekarang baru kita edit nama-namanya ini ya. Ini kan masih belum jelas nih, nunjukin ini button apa. Sekarang baru kita lengkapi.
Nah, yang ini dia tentunya edit text nis ya. Ini juga sama, kalian klik kanan aja, edit text, itu nama. Nah, ini sesuaikan aja posisinya yang rapi gitu. Yang ini adalah kalau kalian lanjut itu ya di halaman selanjutnya, dia adalah jenis kelamin di sini. Atau kalian lihat aja tabelnya itu. Jadi ada tabel atur properties masing-masing objek sebagai berikut. Nah, itu ikuti aja ya tabelnya itu. Ini edit text. Di sini dia jenis kelamin. Oke. Jadi ada nis, nama, jenis kelamin. Atur aja posisinya. Ini juga sama, yang labelnya kita ganti dia menggunakan jurusan. Kita ganti jadi jurusan ya, kita edit teksnya. Oke, jadi sudah ada nis, nama, jenis kelamin, dan jurusan. Nah, yang ini edit teks saja, kita hapus saja. Oke, sorry. Ini juga sama, edit teks, hapus. Nah, yang ini kita edit teks. Di sini dia laki-laki. Terus yang ini dia perempuan, gitu ya. Nah, kita ganti-ganti aja dulu. Nanti baru kita atur variabelnya. Kita ganti-ganti nama aja dulu sekarang. Nah, yang ini nanti ya. Ini nggak bisa, di sini nggak ada edit text, jadi diamin aja dulu. Oke, kemudian kita lanjut ke button. Kita edit text lagi di sini. Di sini dia buttonnya baru, gitu ya. Kemudian yang ini dia, kalau menurut LKS-nya itu dia simpan. Nah, sini simpan. Setelah itu lanjutannya, sorry, bukan change variable name, tapi edit text. Habis simpan, itu ubah. Kemudian hapus. Sorry. Hapus. Baru yang terakhir dia buttonnya button keluar. Keluar. Oke. Ini sudah ya. Sudah jelas di sini. Labelnya sudah tak ganti semua nama-namanya. Sekarang baru kita atur variabelnya. Nah, untuk text field sendiri, yang ini ya. Kalian lihat itu pada tabel itu sudah disediakan tabel. Di sini di JTextField 1, dia di sini nis ya, berarti nama variabelnya dia txt nis. Kalian pilih klik kanan, kemudian pilih change variable name. Di sini kalian ganti jadi txt nis. Oke. Nah, tahu dia berubah apa enggak ya? Kalian lihat di pojok bawah ini. Nah, ini dia. Sebelum berubah, nih ya Ibu kasih lihat. Sebelum berubah, namanya dia masih JTextField 1 nih nama variabelnya. Ini juga sama JTextField 2. Ini nih nama variabel semua ya. Kalau kalian lihat ini yang Ibu garisin merah-merah ini semuanya nama variabel. Sekarang Ibu merubah gitu loh. Nah, ini Ibu klik kanan, change variable name. Di sini Ibu ganti jadi txt nis. Kenapa Bu variabel harus dirubah? Ya, nanti kaitannya sama objeknya. Kalian ketika manggil-manggil itu akan lebih gampang kalau namanya dirubah. Bayangin aja kalau masih JTextField 1, emang kalian hafal gitu ya. Artinya JTextField 1 tuh buat nampung apa sih? JTextField 2 tuh buat nampung apa sih gitu loh. Jadi untuk mengurangi kebingungan kalian gitu. Jadi lebih baik diganti ya nama variabelnya. Nah, di sini juga sama untuk nama. Nama sendiri dia txt nama. Nah, txt nama. Jadi oke. Jadi sudah dua variabel ini sudah diganti. Terus ini perlu diganti nggak variabelnya? Nggak usah ya, nggak usah diganti, biarin aja label. Karena kalian kan tidak nginputin apa itu kan tidak pada label, tapi ketika kalian menginputkan itu, yang diinputkan itu kalian menulis itu kan nanti di sini, di sini, di sini atau di sini, milih ini gitu ya. Nah, itu baru harus diganti variabelnya. Kemudian ngeklik button ini juga kalian harus ganti gitu. Ketika ada inputan, itu nama variabelnya harus diganti. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke combo box-nya. Sebentar, ini belum lanjut ke combo box ya, maksud Ibu. Kita lanjut ke radio button-nya. Oke, kita sudah punya dua radio button di sini. Nah, ketika diklik kanan, di sini ada nama variabel ya tentunya. Baru kita ganti di sini. Yang ini laki-laki dia RB laki gitu.
sesuaikan saja sama yang di tabel itu ya, di halaman 121. Nah, di sini juga sama, change variable name, dia RB perempuan. Oke, kemudian selanjutnya button group. Nah, kalau kalian lihat di halaman 121 pada bagian atau kolom JRadio button atau baris JRadio buttonnya, di situ ada tulisan button group 1 gitu. Berarti apa? Kalian harus nambahin palette baru lagi dari pojok kanan ini. Kalian harus cari palette yang dengan nama button group ya. Ini kan radio button. Nah, ini button group. Button group tuh buat apa sih gitu ya? Ini misalnya ibu drop aja di sini. Ibu drop aja di sini. Oke. Jadi dia nggak munculin apa-apa. Dia tidak memunculkan suatu gambar yang nyata gitu, tapi melainkan maya ya. Jelasnya di sini sudah nambah dia. Komponen baru itu sudah bertambah dengan nama button group 1. Fungsinya button group 1 ini adalah kalian menggrupkan ini, buttonnya ini gitu loh. Jadi dia nggak terpisah. Tujuannya apa? Biar bisa milih salah satu gitu loh. Ketika milih laki-laki gitu ya. Kalau kalian milih jenis kelamin kan kalau kita nyentang laki-laki, otomatis perempuannya nggak bisa dicentang kan. Kalian nggak bisa milih dua-duanya, itu nggak bisa. Kalian nggak bisa milih dua-duanya seperti ini, begitu loh. Jadi itu fungsinya dari button group itu. Jadi dia mengelompokkan, jadi ya dia dalam satu kelompok sehingga nantinya logikanya itu mau masuk ya. Kalau kita milih laki-laki ya udah, milih perempuan nggak bisa. Ketika milih perempuan berarti milih laki-lakinya nggak bisa gitu loh. Itu ya, berarti kan sudah ini ya, button group sudah Ibu inputkan sesuai. Nah, kemudian ini masih urusannya sama radio button ya, masih fokus ke radio button. Di sini kita klik kanan. Nah, kalau kalian lihat di sini button groupnya button group 1 itu ada pada, kalau kalian lihat itu kolomnya kolom properties. Kalau kalian lihat itu ada 3 kolom kan, kolom objek, nama kolomnya nama kolom objek, properties sama value ya. Nah, di sini kalian berarti nyari, klik kanan, pilih properties ya. Pilih properties. Kemudian di sini kalian lihat, di sini ada button group nih, properties dengan nama button group. Ini properties ya. Ini dia button group. Nah, disinilah kalian pilih. Ini kalian tinggal klik aja yang ini. Oke. Nah, ini kalian klik. Kemudian kalian pilih button group 1. Oke, jadi sudah ada ya. Nah, ini dia ya, button group 1. Setelah itu close. Oke, sama juga yang perempuan. Yang perempuan juga sama, dia properties. Kemudian ini button groupnya, pilih yang button group 1. Nah, ada ya. Kita close. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, jadi dia sudah saling tertaut nih. Kalian lihat nih garis kuning ini, garis maya kuning ini, jadi mereka sudah saling tertaut. Artinya berada pada satu grup yang sama gitu. Itu ya fungsinya dari button group itu ya. Jadi mengelompokkan button artinya dia dalam satu grup yang sama. Sehingga nanti bisa dipilih salah satunya aja gitu. Nah, ini sudah terpenuhi semua ya. Laki-laki, kemudian untuk selectednya dia centang. Oke, coba lihat. Oke, di sini selectednya dicentang ya. Selectednya centang. Di laki-lakinya pilih selectednya kita centang di sini. Sesuaikan ya. Sini selectednya centang. Oke, close. Ini ya. Selected itu dicentang. Baru close sekarang. Nah, udah nih. Jadi sudah ada. Oke, JRadio button 2 juga sudah, button groupnya udah button group 1, teksnya perempuan, variable name-nya juga sudah RB perempuan. Nah, untuk masalah variable modifiers, sepertinya semuanya sudah sifatnya public ya. Coba Ibu cek dulu. Variable modifiersnya sepertinya semuanya sudah sifatnya sudah public. Oke, jadi nggak ada masalah sih ya di sini. Nah, sekarang lanjut ke combo box. Untuk combo box sendiri, kalian ke combo box itu ada model. Di sana modelnya itu ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Nah, gimana nyarinya Bu? Ya udah, kalian klik kanan, sama juga pilih properties ya, pilih yang paling bawah ini. Ini ada tulisannya properties, silahkan itu diklik gitu. Klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada model. Silahkan, ini ya model ya. Nah, ini ada model. Ini yang kalian ganti. Gimana caranya ganti Bu? Nah, ini kalau kalian lihat di sini ada titik-titik 3. Ini yang kalian klik habis ini.
Nah, ini silahkan diklik. Kemudian kita ganti dari sini. Item 1 apa, item 2-nya apa gitu ya. Di sini item 1 dia rekayasa perangkat lunak gitu ya. Rekayasa perangkat lunak. Terus yang kedua dia namanya teknik komputer dan jaringan gitu. Terus yang ketiga itu namanya adalah multimedia. Oke, jadi sudah ada 3 item. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah dia ya. Dari modalnya sudah. Kemudian habis itu dia variable name ya, ganti nama variabelnya juga. Ini close saja. Kita klik kanan, pilih change variable name, itu dengan nama CB jurusan. Oke. Variable modifiers public. Oke, jadi sudah. Udah ya. Jadi ini sudah, sekarang baru ke button. Nah, yang ini dia buttonnya ini berubah. Oke, teksnya itu baru udah. Nah, ini kalau kalian mau fontnya kalian ganti jadi bold, silahkan gitu ya. Caranya gimana? Ya udah properties, pilih ini fontnya. Tinggal kalian ganti aja, kalian pilih bold gitu. Ini kan bold nih. Oke, ya udah. Jadi dia sudah berubah langsung jadi bold. Silakan ya. Kalau kalian mau ganti, kalian modif lagi silahkan. Nah, di sini Ibu mau polos aja gitu, nggak usah di bold. Karena nggak penting-penting banget gitu ya kalau harus di bold gitu ya. Silahkan sih kalau kalian mau di bold atau kalian mau ganti model tulisannya silahkan. Font style-nya kalian mau ganti silahkan gitu ya. Nah, di sini Ibu ganti variable name-nya. Sini dia button baru, itu BTN baru, Ibu singkat jadi BTN baru gitu ya. Oke, kemudian yang simpan juga sama. Change variable. Di sini BTN simpan. Setelah itu ubah juga sama. Itu BTN ubah. Hapusnya juga di sini ditulis BTN hapus. BTN hapus. Kemudian yang terakhir change variable name dia BTN keluar. Oke, sudah ini nama-nama variabelnya udah. Sekarang masuk ke tabel. Seperti yang lain udah ya. Kita masuk ke tabelnya. Di sini ganti namanya jadi tabel. Oke, jadi di sini sudah berubah ya, tabel, button sudah berubah juga. Tabel. Nah, ini udah. RB laki, RB perempuan juga udah. Nah, di sini terakhir ada J panel. Kalau kalian mau nambahin panel boleh, kalau enggak juga enggak apa ya. Sebenarnya enggak penting banget sih kalau harus ada panel tuh enggak penting-penting banget ya. Jadi enggak usah aja gitu. Kalau kayak Ibu sendiri segini aja udah cukup gitu ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan ikuti alurnya. Itu di halaman 123. Silahkan dilanjutkan. Untuk tahapan selanjutnya adalah mengimport library MySQL. Jadi untuk mengimport sendiri, caranya adalah kalian pilih ini, library sini. Berarti udah sampai segini aja berarti Bu, UI-nya, ya segini aja. Kalau kalian mau nambahin lagi, kalian modifikasi, kalian mau nambahin menu silahkan gitu ya. Nah, di sini untuk menambahin library MySQL, caranya adalah kalian klik kanan pada libraries, kemudian pilih add library ya. Klik kanan, add library. Kemudian pilih di sini cari MySQL JDBC driver. Jadi sudah ada dia. Nah, ini yang ini ya. Ini kalian klik add library. Oke, kalau sudah dia akan ada di sini. Nah, ini berarti sudah ada dia MySQL. Jadi sudah ada library SQL. Jadi sudah bisa terkoneksi ke database yang sudah kalian buat sebelumnya yang di sini ini ya. Nah, ini dia fungsinya. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk membuat koneksi silahkan kalian buat sendiri. Untuk buat file gimana caranya? Siapa tahu lupa gitu ya. Nah, kalian pilih ini com.koneksi, kalian klik kanan, new, pilih Java class. Baru kalian buat file namanya koneksi. Oke, jadi kalian buat di sini sekarang.
Nah, ikuti itu ya yang ada di halaman 123. Silahkan diikuti satu persatu tahapannya. Itu sampai di halaman, ya ini lumayan panjang ya. Sampai di halaman 131 sampai akhir itu. Jadi silahkan dicoba, diimplementasikan, ketik codingnya pelan-pelan gitu ya. Jadi kita belajar konsep MVC sekarang. Jadi di sini package-package-nya itu sudah terorganisir ya, dikelompokkan satu-satu. Jadi kalau controller ya controller, koneksi, model, view, jadi beda-beda gitu ya. Kalau dulu kan langsung satu package, langsung satu file gitu. Ya. Jadi Ibu menjelaskan dari membuat user interface-nya aja gitu. Untuk sisanya, untuk codingannya silahkan kalian coba sendiri ya codingannya. Karena di sini lumayan banyak sekali codingannya. Kalau Ibu jelaskan menggunakan video itu durasinya akan sangat-sangat panjang. Tuh. Oke, silahkan dikerjakan. Diikuti saja langkah-langkahnya. Kalau kalian ikuti langkahnya, pasti mau ya. Sekian dari Ibu. Semoga kalian paham. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.